Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat Link aja? Ketemu lagi sore hari ini. Seperti biasa, ada Sahil Mulahela hadir di sini. Dan tentunya gue pengen ngucapin selamat datang di Link Aja Ramadan Bersyukur bersama Link Aja dan layanan syariah Link Aja. Hari ini di waktu ngabuburit di masa new normal ini kan kita tuh semuanya tuh via online gitu ya. Karena kalau kita berkumpul terus kita bikin ramean panjang nanti urusannya. Jadi di sini aja ngumpul-ngumpul berfaedah ya kan, ngobrol-ngobrol seru barengan sama narsum-narsum yang akan gue hadirkan di sini, dan mereka itu selalu inspiratif karena kita bakalan ngulik apapun yang ada di dalam kehidupannya yang ternyata ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil untuk kehidupan kita juga. Nah, Sobat Link aja yang penasaran hari ini Sahil bakalan ngobrol sama siapa sih? Gue tuh akan ngobrol barengan sama Mbak Prita Hapsari Gozi sambil ngebahas tentang Ramadan, bulan yang istimewa ini juga. Nah, tapi jangan lupa, hari ini temanya itu adalah mensyukuri setiap rezeki di bulan suci. Berarti kalau ngomongin masalah rezeki di bulan suci, terus pembicaranya adalah Kak Prita Gozi, wah, ini berarti akan ngomongin bau-bau cuan nih. Bau-bau fulus nih. Gitu kan. Karena Mbak Prita Hapsari Gozi ini adalah seorang CEO and Principal Consultant, Financial Planner yang saat ini tuh inspiratif banget, banyak menginfluence orang. Salah satunya gue, Sobat Link aja, gue tuh selalu mengikuti Instagramnya Kak Prita, apapun itu banyak banget tips yang bisa diambil, tips yang bisa dipelajari dan juga diterapkan dalam kehidupan. Nah, jadi hari ini kita tuh pengen ngomong banyak banget sama Kak Prita tentang bagaimana caranya kita bisa mensyukuri setiap rezeki di bulan suci ini. Tapi jangan lupa juga ya, buat lu yang lagi pada nonton Sobat Link aja hari ini, bisa juga untuk mendapatkan rezeki. Karena kita dari Link aja dan layanan syariah Link aja itu akan berbagi berkah Ramadan buat Sobat Link aja. Ada saldo Link aja senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Woi, satu orang pemenang akan mendapatkan Rp100.000. Jadi ini caranya gampang banget. Cuma tinggal follow Instagram @link aja dan juga @layanan syariah Link aja. Kali lagi diulang deh, gitu. @link aja dan juga @layanan syariah Link aja. Habis itu jangan lupa share di kolom komen kita tentang gimana sih caranya hemat di bulan Ramadan versi lu, Sobat Link aja. Jangan lupa pakai hashtagnya lengkapnya Ramadan. Ya, nanti kalau misalkan terpilih, ya lu berarti yang akan mendapatkan rezeki saldo Link aja Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Sekarang udah hadir Kak Prita Gozi. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar dirimu? Alhamdulillah baik. Ya ampun Sahil, sudah lama ya akhirnya jumpanya virtual nih kita. Iya ya Allah, kita tuh terakhir kapan ya? Tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Bener banget, bener. Kak Prita, aku mau terima kasih sama kamu. Apa tuh? Kamu Ya, langsung menginspirasi deg-degan. banyak hal dalam hidupku. Aduh, terhura rasanya. Jadi Sobat Link aja kalau misalkan ngeliatin Instagramnya Kak Prita, itu kan banyak banget tips keuangan, bagaimana caranya kita berinvestasi, bagaimana caranya kita menabung, bagaimana caranya kita menyisihkan, bagaimana caranya kita berhemat. Itu semuanya dibahas sama Kak Prita Gozi. Nah, cuma banyak juga yang penasaran gimana sih awalnya Kak Prita nih kok bisa sampai terjun ke dunia finance seperti ini, Kak Prita, sampai akhirnya punya Zap Finance itu sendiri. Boleh nggak diceritain? Kalau nggak boleh nggak Boleh apa-apa deh. dong. Boleh lah, boleh. Asal nanti aku dikasih kurma ya, jangan lupa. Oh iya, Jadi siap. gini, jadi kalau misalnya berbicara kenapa sih aku tuh suka banget gitu ya berbagi tentang financial, karena memang dari kecil kayaknya tuh memang itu satu hal yang aku sukai banget. Jadi kalau anak kecil zaman dulu ditanya mau pilih apa, mau pilih boneka atau pilih mainan jual-jualan, aku pasti pilihnya mainan jual-jualan. Jadi dari awal memang udah suka banget tuh tentang transaksi, terus ngurusin uang gitu, terus ngitung-ngitung, itu kayak jadi kasir tuh aku udah suka banget. Nah kemudian dalam perjalanannya kan memang aku sekolahnya memang khusus ya untuk akuntansi. Nah itu kebetulan sekolahnya tuh sampai 3 kali gitu kan, maklum ya kita nggak punya talenta menghibur seperti layaknya Sahil. Jadi mau nggak mau kita mesti belajar gitu kan untuk gimana caranya kita bisa mengatur keuangan. Nah udah akhirnya terakhir
sekolah aku memang khusus tentang financial planning tuh Sahil pada saat aku di Melbourne dulu. Kemudian aku pulang dan akhirnya aku coba praktekkan untuk diriku sendiri. Tapi aku masih kerja. Nah, setelah aku punya anak kedua, kemudian aku memutuskan untuk kayaknya aku kepingin deh balik lagi on track dengan apa yang biasa aku pelajari, kemudian memberanikan diri untuk mengurus Z Finance. Jadi Z Finance itu kan memang perusahaan keluarga. Nah, di situ aku mulai merintis tuh. Itu tepat kira-kira 11 tahun yang lalu. Jadi perjalanannya memang cukup panjang dan dalam perjalanan itu ups and down-nya lumayan luar biasa, tetapi ya selalu bikin semangat ya, seperti ketemu kayak kamu gini, tiba-tiba datang bilang, "Aduh, seneng banget dengan konten-kontennya," atau "tuh seneng banget dengan tipsnya." Rasanya tuh kayak capeknya tuh hilang. Hilang ya, terbayarkan semua ya. Tapi kan di saat orang-orang tuh kayaknya jelimet gitu kan ya, masalah uang, masalah investasi, atau masalah segala macamnya, kenapa kok seorang Prita Gozi ini malah tertarik gitu ya? Kan angka tuh bukan hal yang gampang, apalagi ngitungin keuangan orang. Orang tuh punya karakter yang berbeda, orang tuh punya decision planning yang berbeda-beda lah. Kenapa? Mau karena menurut aku nih ya, Kak Prita ya, ketika kita ngurusin keuangan orang, kita harus belajar seni memahami orang juga kan? Ya, iya banget, dan itu menjadi challenge buat aku juga Sahil. Jadi pada saat tadi kamu bilang misalnya kenapa sih kok mau repot-repot gitu ya? Karena banyak sih. At the end itu aku tuh mempelajari bahwa ternyata uang itu suka nggak suka adalah aspek penting dalam kehidupan kita. Bayangin, dari kecil aja anak kecil tuh paling happy dikasih apa sih? Misalnya uang jajan. Kemudian dia lagi Ramadan seperti ini pasti ngarepin apa? Nanti dia ngitung nih puasanya berapa banyak, bolong atau tidak. Kemudian nanti berharap pada saat Lebaran dapat salam tempel. Itu kan dari kecil aja udah seperti itu. Nah, kalau teman-teman semua di sini juga lihat ya, ternyata uang itu sangat mempengaruhi hidup kita loh. Apa? Misalnya kita lagi masih lajang, itu akan mempengaruhi kita tuh nanti gimana memenuhi kebutuhan. Pada saat sudah menikah, percaya atau tidak, ternyata keributan dalam rumah tangga itu mostly disebabkan oleh perkara uang. Dan pada saat kita itu nanti sudah semakin dewasa, kita mungkin juga memasuki masa di mana kurang produktif, ya suka nggak suka ya tetap aja butuh uang. Kan kita kan nggak dapetin apa-apa gratisan, jadi mau nggak mau uang itu suka nggak suka emang harus kita pelajari. Nah, kalau ngomongin mempelajari orang, itu dia tuh, aku tuh semakin kesini ya, sudah 11 tahun lebih nih menjadi financial consultant, itu aku akhirnya memahami bahwa Indonesia tuh luas banget ya, dari Sabang sampai Merauke, dan kebetulan aku udah pernah tuh ke Banda Aceh sampai dengan ke Jayapura. Itu benar-benar the character is very variatif gitu ya. Kemudian kita nggak bisa menyamaratakan orang, jadi aku hanya bisa menginspirasi, tetapi aku tidak bisa menghakimi gitu. Iya, benar. Seru banget sih emang ya ketika kita belajar banyak hal gitu ya sama orang-orang, terus kita mempelajari karakter orang tuh akhirnya kita ada apa ya, istilahnya tuh kita bisa belajar juga untuk diri kita sendiri gitu kan. Nah, berarti sekarang di bulan puasa ini kesibukannya Kak Prita tuh ngapain? Benar-benar masih fokus untuk sebagai financial planner gitu, atau justru karena di bulan puasa ini mungkin nggak terlalu banyak, atau lagi fokus ibadah kah, atau lagi ngapain sih? Nah, ini dia yang serunya nih. Buat aku, yang namanya beribadah itu bukan hanya ngomongin yang sesuai syara aja. Syara tuh maksudnya kayak misalnya puasa, sholat, dan lain-lain. Tapi buat aku tuh ya, bekerja itu juga ibadah. Ngurusin rumah tangga tuh adalah ibadah. Jadi itu dia menurut aku serunya. Dimana semua hal pada saat kita niatkan ibadah itu menjadi lebih mudah. Nah, kalau ngomongin kesibukan aku saat ini ya masih sama aja kayak sebelumnya, bahkan mungkin lebih banyak. Ya ibu juga, ya istri, ya memang mimpin sebuah perusahaan juga, kemudian jadi guru juga, dosen. Terus sekarang ikut-ikutan Kak Sahil dong, juga ikut berbagi tips dalam bentuk konten. Iya sih. Oke, jadi sekarang tuh ini juga ya, rajin ya Kak Prita untuk sharing-sharing masalah tips-tips juga lewat konten-kontennya di Instagram, lewat ini ya apa? Ibaratnya tuh mini blog gitu ya. Yes, microblog, bener banget. Microblogging, iya microblogging. Itu banyak Kak Prita yang peminatnya akhirnya sekarang.
Yes, jadi alhamdulillah nih, dulu tuh aku sempat bingung gitu ya, gimana nih caranya kita menginspirasi, mengedukasi tanpa menghakimi gitu kan. Kemudian akhirnya aku menemukan lah platform seperti media sosial dan seperti contohnya di Instagram ini gitu. Dan aku kebetulan merasa suka gitu loh untuk berbagi melalui Instagram karena aku suka nulis dan di Instagram tuh kayaknya memang memungkinkan ya untuk kita melakukan itu. Kemudian aku tuh suka banget mengajak orang untuk selalu tuh berpikir apapun itu dalam kehidupan pasti kita menghadapi ujian. Jadi kan kalau ngomongin soal uang tuh Sahil, orang kan ujung-ujungnya apa sih? Nanti ngomongnya gini, ya itu mah cuman buat yang apa penghasilannya udah gede. Kalau misalnya kayak aku segala macam katanya masih belum bisa. Wah yang kayak begitu malah aku sering sentilin tuh. Aku bilang gini, ya kalau kamu selalu mengharapkan penghasilan kamu rendah, nanti kamu segitu terus tuh. Aku selalu bilang kan hati-hati dalam berbicara. Jangan-jangan nanti malaikat lewat. Kita harus selalu bilang semoga nanti aku bisa lebih baik lagi, amin kan, aku selalu bilangnya seperti itu. Berapapun yang kita peroleh itu harus bisa kita apa namanya atur gitu kan. Nah ternyata pada saat aku membuat konten microblog yang seperti itu, banyak orang yang merasa relate. Kemudian pada saat mereka merasa relate, mereka bilang iya ya gitu, karena aku berusaha untuk menyelami bahwa setiap orang tuh beda-beda. Jadi aku berusaha menyelami terutama perempuan ya, jadi para perempuan. Kemudian aku juga berusaha menyelami tuh apa sih pikiran dari anak-anak muda yang baru kerja gitu ya. Kemudian juga mereka yang baru jadi orang tua gitu. Karena kebetulan aku udah melewati fase itu, jadi aku ngerti gitu loh apa yang dilalui dan apa yang akan terjadi di depannya. Jadi aku tuh bisa kasih kayak jadi kayak kakak gitu, kakak online gitu kan, sambil sharing nanti akan begini nih gitu. Jadi mereka tuh kayak oh iya ya oke deh siap-siap gitu. Jadi belajar lewat experience juga ya akhirnya ya. Course, yes, teori aja tuh nggak cukup loh. Teori itu juga harus diikuti dengan pengalaman dan juga dengan bantuan berbagai literatur dan studi-studi. Nah, aku suka banget belajar, jadi aku tuh sering banget apa namanya mempelajari dari apa yang terjadi di luar sana. Cuma ini kan kita kan di masa pandemi dan kita udah masuk Ramadan kedua nih di masa pandemi kan, Kak Prita kan. Itu dari pas awal nih, pas awal masa pandemi, itu tiba-tiba ada yang curhat nggak sih kayak ke Kak Prita gitu kayak, aduh gue pusing, pemasukan gue berantakan, gue di-cut ini gini, gue tuh harus gimana gitu. Kayaknya sebagai seorang financial planner, kamu paling pusing kayaknya. Bener banget. Aku tuh sebenarnya ya waktu awal-awal itu menjadi apa ya banyak banget orang yang akhirnya direct message lah, kemudian tiba-tiba follow aku gitu ya. Itu banyak banget yang karena mereka tuh kayak pusing dan mereka butuh teman gitu. Mereka butuh teman untuk dibantu nih. Oke, you are okay. We are in this together gitu kan. Apa sih namanya kalau misalnya kita lihat kalau kamu tuh sekarang masalahnya apa sih? Kalau misalnya punya masalah ini, oke, berarti ini adalah jalan keluarnya. Kalau kamu punya masalah ini, dan ini adalah jalan keluarnya. Jadi buat aku tuh ngerasa seneng banget bisa membantu orang. Dan pada akhirnya mereka bilang misalnya, wah setelah 6 bulan mengikuti tips dari Mbak Prita, rupanya keuangan aku jadi lebih baik. Nah itu tuh buat aku tuh kayak more than enough lah dengan apapun yang sudah kita lakukan selama ini. Iya sih, benar juga ya. Jadi ketika kita membantu orang, kita ngasih solusi ke orang, orang terbantu sama kita tuh kayaknya happy banget gitu kan ya. Cuman kalau dari Kaprita sendiri yang dirasain perbedaannya dari Ramadan tahun lalu sama Ramadan tahun ini apa sih Kaprita? Nah, kalau aku tuh di Ramadan tahun ini ya kan pastinya kan berbeda nih sama tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya tahun ini aku tuh melihat masih sama sih sebetulnya bahwa kita tuh tetap masih menjaga protokol kesehatan, masih banyak ketidakpastian, orang juga masih ngerasa bahwa wah banyak banget nih hal-hal yang apa sih istilahnya aku nggak tahu ke depannya gimana. Tapi buat aku merasa bahwa Ramadan tahun ini adalah momen untuk kita tuh bisa mensyukuri apapun yang kita miliki. Kita tuh bisa mensyukuri bahwa kita masih dikasih sehat. Terus kita masih dikasih kemampuan untuk berbuat sesuatu. Kita masih bisa untuk mengatur uang. Dan yang paling penting adalah Ramadan ini adalah bagaimana cara kita meraup keberkahan yang sebesar-besarnya. Nah itu banyak banget caranya dan menurut aku itu akhirnya balik lagi kita harus kenal diri kita masing-masing. Mana nih cara yang paling sesuai untuk kita. I see. Nah, tapi kan akhirnya di salah satu microbloggingnya Kaprita juga kan Kaprita ngejelasin kan ya.
bahwa di Ramadan kali ini tuh ada satu tips untuk bisa berbisnis di bulan Ramadan juga kan. Ini karena apa sih? Karena ngelihat fenomena banyak banget orang-orang yang sekarang lagi tiba-tiba terjun ke bisnis gara-gara kena PHK atau gimana sih? Nah, sebenarnya kan menariknya adalah ya aku tuh paling suka sebenarnya di momen Ramadan itu tuh pasti aku nungguin tuh bisnis-bisnis kecil yang rumahan terutama gitu ya yang baru bermunculan memang hanya di bulan Ramadan itu aku selalu nungguin. Nah, yang menariknya itu adalah sekarang tuh banyak banget orang yang akhirnya masih punya rasa kepengen berjuang. Jadi alih-alih mereka tuh nyesek dengan keadaan, tetapi dia malah berusaha ya udahlah emang udah begini kita terima aja, kita ikhlas dengan kondisi sekarang masih pandemi, gimana caranya kita maju ke depannya. Nah, aku pengen bantu nih teman-teman ini semua supaya memanfaatkan momen di bulan Ramadan ini untuk bisa memiliki usaha yang mungkin menghasilkan, itu kan membantu keuangan rumah tangga mereka juga, sekaligus kalau memang mereka mau menjadikan itu suatu hal yang akan dia lakukan dalam jangka panjang, dia menatanya juga mulai dengan yang benar. Jadi itu sebenarnya sih kenapa men-triggering aku kemarin sharing tentang, kalau mau mulai usaha di bulan Ramadan, ini loh. Kemudian kalau mau inspirasinya kira-kira apa-apa aja, ini loh yang kira-kira diminati gitu. Tapi aku suka banget sih tadi yang pas Kak Prita ngomong tuh gimana kita di bulan Ramadan ini kita bisa menerima, oh ya kita sadar nih bahwa di bulan Ramadan ini, ya kita pendapatannya sekian, ini sekian. Itu kan kesannya kita berdamai sama diri kita sendiri kan, dan juga berdamai sama keadaan kan. Dan gak banyak orang ternyata yang bisa mensyukuri setiap rezeki yang ada di bulan suci. Nah, ini kan inline banget sama tema kita hari ini. Kalau dari Kapri sendiri tuh sebenarnya definisi mensyukuri setiap rezeki di bulan suci ini tuh seperti apa sih? Wah, itu pertanyaan yang filosofis banget ya. Aku seneng banget nih ditanya kayak gitu. Udah. Bedanya kamu kurang begini aja tadi pas tanya ya. Oke. Nah, basically maaf ya Kak Nana. Jadi basically begini. Kalau misalnya kita tuh apa sih arti mensyukuri ya? Bersyukur itu tuh sebetulnya hal yang mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Percaya atau enggak sih? Kita gampang banget nih ngucap bersyukurlah gitu. Tapi sebenarnya tuh untuk hati kita benar-benar bersyukur tuh aku bilang itu tidak mudah gitu. Jadi kalau buat aku ya mensyukuri hal-hal yang kita dapati terutama di bulan Ramadan itu starting dengan kita masih dikasih nafas. Nanti apa sih? Artinya kita masih dikasih kesempatan. Itu simple things. Aku tuh kemarin ya sambil duduk di sholat tarawih atau aku ngeliatin, kebetulan suami aku jadi imam, terus ada anak-anak gitu, aku lihat ya Allah alhamdulillah ya, as simple as aku cuma ngeliatin kita tuh punya badan yang lengkap, kita bisa sholat itu tanpa bantuan kursi atau apapun. Wow, itu suatu hal yang simple tapi harus disyukuri. Itu small things like that. Kemudian aku ngelihat lagi bahwa every day setiap hari di meja makan itu bisa memenuhi kebutuhan untuk berbuka puasa, sahur, misalnya kepengen apa terus bisa tercapai. Ini simple things, tetapi ngerasa cukup gitu loh. Kemudian pada saat aku lihat misalnya ada orang yang harus dibantu, baik itu keluarga ataupun misalnya yang lain, kita punya uang untuk melakukan itu. So buat aku mensyukuri itu simple banget adalah kita benar-benar merasakan semua hal yang kita miliki hari ini. Apapun itu. Ya, tiap orang tuh pasti beda-beda rezekinya. Ada yang rezekinya itu memang mungkin dia diberikan mudah untuk bahagia, ada yang rezekinya itu mungkin keluarganya hangat banget, ada yang rezekinya uangnya berlimpah. Tiap orang tuh pasti ada rezekinya masing-masing. Buat aku, bersyukur itu adalah kita mampu mengenali rezeki apa yang turun kepada kita, lalu kita bisa memanfaatkan rezeki itu dengan sebaik-baiknya, bahkan bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Wah, menurut aku sih itu definisi bersyukur. Wow, keren banget. Jadi kita harus kenal dulu ya rezeki apa yang datang sama kita. Dari situ akhirnya kita bisa bersyukur tuh ya. Karena setiap orang betul. berbeda gitu kan ya. Rezekinya itu beda-beda. Jadi jangan kita cuma lihat orang, wah dia duitnya banyak banget. Wah dia nikahan begini, wah dia begini. Padahal kita punya rezeki yang lain. Kayak misalkan kita dikasih keluarga yang hangat banget gitu kan. Yes, bener banget. Aku langsung kebuka lagi nih. Jadi kayak, oh iya benar juga ya. Banyak hal yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Kayak anak kamu lucu gitu kan. Misalnya itu kan istilahnya sesuatu hal yang harus disyukuri. Terus istri kamu pengertian banget sama kamu yang kayak begitu. Pengertian apaan? Berantem mulu. Oh begitu ya.
berantem di konten. Nggak apa-apa, konten biar jadi cuan lah yang pentingnya ya. Tapi Kak Prita, di Ramadan kali ini sama Ramadan yang kemarin tuh ada perbedaan kegiatan nggak sih? Kayak misalkan, kan Ramadan tahun lalu nih kita baru-baru banget PSBB kan? Itu bener-bener kita masih ketat banget. Yep. Atau sama aja porsinya kayak sekarang? Oke, kalau untuk keluarga aku sih kebetulan keluarga kami itu termasuk yang sangat patuh terhadap protokol kesehatan dan cukup agak khawatir gitu ya kalau beraktivitas di luar sana. Jadi untuk kami itu benar-benar saat ini memang tarawih masih di rumah, kemudian kita memang juga tidak melakukan buka bersama gitu, even dalam skala kecil gitu. Jadi semuanya memang dilakukan di rumah kita dan alhamdulillah aku dan anak-anakku itu masih mudah melakukannya. Apalagi sekarang kan banyak bantuan teknologi juga ya. Jadi menurut aku untuk semua orang melakukan semua kegiatan yang dia perlukan di dalam rumah tuh sebenarnya mudah. Cuman tinggal memang sesuai dengan kepribadian kita mungkin nggak kita melakukan itu. Kebetulan kalau untuk keluarga aku itu sangat mungkin dan alhamdulillah again nih aku jadi bersyukur banget. Kayak momen untuk di rumah bareng gitu ya, bisa sama anak, sama suami aku, semua kerja dari rumah, sekolah dari rumah. Orang banyak yang nggak suka ya sekolah dari rumah, tapi anak-anakku happy banget gitu, dan aku juga happy gitu, karena sebagai ibu-ibu aku nggak pusing. Oh bangun pagi langsung, iya 30 menit kemudian sekolah. Coba kalau berangkat ke sekolah ya, pusingnya kita 2 jam sebelumnya. Bukan, ini beda loh dari ibu-ibu yang lain loh. Ibu-ibu yang lain malah pusing loh kalau anak-anaknya sekolah dari rumah, Kak. Karena aku coba melihat sisi positif dari sekolah dari rumah. Kalau mau dilihat sisi negatif mah banyak lah. Satu, aku mesti menyediakan banyak banget saluran-saluran wifi misalnya. Kemudian yang kedua, aku mesti ngadepin pada saat mereka pusing nih dengan pelajaran apa segala macam. Terus yang ketiga, mungkin awalnya nilai-nilainya drop gitu ya, namanya juga penyesuaian ya. Tapi menurut aku itu kan bukan hal yang permanen, it's just a temporary things gitu loh. Maksudnya anak kita kan pinter-pinter, ya nilainya turun ya biarin aja. Emang nilai turun terus-terusan kan enggak gitu, maksudnya santai lah gitu, ntar juga naik lagi gitu kan. Terus apa namanya kayak misalnya wifi nggak connect, ntar juga besok connect lagi gitu loh. Jadi udah tenang aja lah, it's just a small problem gitu loh. Tetapi membeli apa ya istilahnya bareng sama family dan lain-lain itu yang menurut aku tuh nggak terbayarkan. Jadi I try to enjoy that gitu loh. Ini nih, ini berdamai sama keadaan, termasuk berdamai sama wifi kita yang kadang suka blee. Iya kan sering banget wifi blee soalnya. Tapi cara ngatur kesibukannya tuh gimana? Berubah nggak? Karena kan dari yang tadinya biasanya banyak activity di luar, terus tiba-tiba semuanya dari rumah, itu jadi lebih gampang kah atau jadi lebih susah ketika Kak Prita banyak kegiatan di rumah? 2 tahun loh, 2 tahun loh. Ya awalnya bingung karena kan aku kerjaannya kan memang sebenarnya ketemu orang kan, ya ngajar lah, kasih seminar lagi gitu ya. Jadi waktu awal banget tahun lalu tuh panik banget Sahil. Pertama paniknya itu adalah, aduh gimana nih gitu, kerjaan pasti banyak yang batal, klien pasti banyak yang membatalkan seminar dan lain-lain, itu panik pertama. Panik kedua adalah gimana cara conduct kelas dengan sistem online gitu kan. Nah, akhirnya pertama ya udah kita pasrah aja. Jadi daripada kita menunggu dari luar, kita coba nih, oke apa nih bisa kita lakukan gitu. Jadi kita belajar mempelajari kondisi dan keadaan. Jadi di situ kita cepat bounce back. Terus yang kedua, pada saat gimana nih caranya ya conduct ini online, makanya sering latihan. Dari sering latihan, bikin kelas gratis apa segala macam, kita mempelajari di situ sampai akhirnya kita ngerti. Sampai akhirnya jadi ngerti gadget-gadget apa yang harus dibeli. Kemudian apa saja harus disiapkan. Nah, itu menjadi hal yang modal utama Bang. Buat aku malahan karena sekarang bisa kerja dari rumah, ya macet-macet yang biasa dulu dialami malah nggak ada. Akibatnya malah positif, yaitu dalam 1 hari bisa jauh lebih produktif dibandingkan pada saat sebelum pandemi. Cara ngaturnya aku mengandalkan kalender. Jadi aku tuh selalu pakai kalender yang aku taruh di handphone. Nah itu kemudian bisa diakses oleh anak-anak di kantor, tim kantor, kemudian tim yang juga bekerja sama aku, supaya kita saling tahu. Nah aku juga berusaha untuk mencintai diri sendiri dalam arti gini. Kita kan perempuan ya, terutama ibu-ibu tuh juga butuh istirahat. So, aku bikin time block juga. Misalnya dalam 1 minggu,
ini ada waktu yang aku nggak mau diganggu. Ya nggak apa-apa, orang nggak perlu nanya aku ngapain, pokoknya ya kita kerjain aja di situ, itu nggak akan ada pekerjaan yang akan masuk gitu loh. Masuknya malah di tanggal-tanggal atau hari-hari yang lain gitu kira-kira. Jadi memang keterbukaan informasi itu ya antara Kaprita sama tim di kantor juga yang akhirnya bikin itu jadi lebih gampang ya untuk ngaturnya ya. Betul banget. Biasanya pakai pakai apa sih kalau kayak gitu, Google Calendar atau pakai apa sih? Iya, aku biasanya pakai itu aja biar gampang. Kemudian nanti bisa diakses oleh teman-teman. Jadi semua udah tahu, nggak usah nanya available nggak. Udah lihat aja sendiri available apa enggaknya gitu. Iya, iya, iya. Tapi nih Kak Prita, kan kalau kita udah masuk di bulan Ramadan dan kita mendekati Lebaran kayak sekarang, nih biasanya orang-orang nggak tahu sih ya kalau tahun kemarin sama tahun ini akan berbeda atau enggak. Tahun kemarin mungkin banyak orang yang masih shock gitu kan. Wah, tiba-tiba kerjaan berantakan, ini berantakan, akhirnya nggak ada tuh angpau Lebaran ibaratnya. Nah, kalau Kak Prita sendiri tuh tipe yang suka ngasih angpau Lebaran nggak sih, uang Lebaran gitu buat anak atau misalkan ponakan atau siapa gitu? Insya Allah iya. Jadi memang kebetulan buat aku nih dalam pengaturan keuangan, aku menempatkan porsi Z itu ada di depan. Makanya kalau kenal di Z Finance tuh ada istilahnya Zapfin. Zapfin itu dimulai dengan Z itu zakat. Jadi aku tuh percaya bahwa di dalam penghasilan yang kita dapatkan itu ada hak orang lain di situ. Nah, hak yang memang sudah diatur oleh agama itu kan namanya zakat. Sedangkan kalau kita mau kasih sisanya itu adalah sedekah. Jadi sebisa mungkin memang aku mengupayakan tuh memang ada porsi yang dialokasikan untuk zakat dan sedekah. Dimana menurut aku kalau ya again ibadah itu kan bisa macam-macam ya. Pada saat misalnya kita kasih angpau tapi kita niatkannya sedekah itu kan jadi luar biasa banget dibandingkan misalnya kasih angpau karena gue tajir nih ya jadi gue bagi-bagi gitu kan, itu kan kayak nggak bener banget gitu. Nah itu gimana tuh caranya supaya kita membuat diri kita sendiri juga sadar pada saat kita berbagi itu murni karena memang ikhlas dari diri kita, bukan karena kita pengen dianggap sebagai orang yang hebat. Nah itu menurut aku itu PR kita masing-masing tuh. Nah, cuma banyak orang yang akhirnya tuh mereka tuh kadang suka ini loh, suka bingung sendiri. Aduh, gue tuh mau pengen banget gitu loh, misalkan kayak ngasih uang Lebaran, tapi gue bingung alokasinya tuh dari mana. Nah itu yang masih sampai sekarang tuh banyak banget orang yang nggak tahu itu harus dialokasiinnya dari mana, berapa persen kan porsinya. Karena emang itu kan tradisi Indonesia ya, Indonesia banget gitu, Rita. Mungkin bisa di-sharing ke Sobat Link aja supaya yang mau berbagi uang Lebaran tuh bisa tetap ngasih gitu loh. Bisa banget. Jadi gini, pada saat kita di bulan Ramadan, kita tuh mesti sadar bahwa pengeluaran kita secara besar itu terbagi menjadi dua. Pengeluaran yang pertama itu adalah pengeluaran rutin yang sebenarnya biasa kita lakukan juga di bulan-bulan yang lainnya. Nah, biarkanlah pengeluaran itu jalan seperti bulan-bulan yang lain. Itu akan mengambil porsi, kalau teman-teman di sini adalah karyawan, maka ngambil itu adalah dari gaji. Kalau misalnya let's say kayak Sahil gitu, misalnya freelancer dan lain-lain, itu sebenarnya ngambilnya dari mana sih? Iya, sesuaikan dengan pengeluaran rutin bulanan kita seperti bulan-bulan yang lain. Nah, di luar dari itu, ada lagi kelompok pengeluaran kedua di bulan Ramadan yang memang hanya terjadi di Ramadan saja. Apa itu? Pertama, ya zakat fitrah. Kemudian kalau memang kita punya zakat-zakat lainnya. Kemudian yang kedua, THR untuk misalnya orang yang kerja sama kita, misalnya mau kasih ke orang tua, termasuk juga tadi itu angpau buat kasih-kasih dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu biasanya pengeluaran yang berhubungan dengan lebaran. Lalu yang keempat, pengeluaran yang berhubungan dengan optional di lebaran. Apa tuh? Misalnya kayak mudik, karena sekarang juga ada larangan mudik, ya otomatis optional ini bisa dialihkan untuk hal-hal yang lain. Nah, dengan begitu kita sadar, oke, kita ada pengeluaran rutin, kita ada pengeluaran yang hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Untuk pengeluaran yang terjadi hanya di bulan Ramadan, sebenarnya opsinya itu dapatnya dari THR. Nah, bagaimana kalau ternyata kita nggak punya THR? Oke, maka opsinya dua. Satu, bisa aja mengambil dari tabungan yang sudah ada. Kedua, ya memang ini momen yang seperti tadi Sahil omongin di awal, bulan Ramadan, yuk kita juga membuka keberkahan, ya kita usaha aja demi kita bisa dapat THR di bulan Ramadan ini, sehingga pada akhirnya kita bisa berbagi lagi gitu. Jadi kita nyari usaha atau kita bikin usaha supaya kita bisa tetap berbagi gitu kan ya sama orang-orang, supaya tetap bisa memenuhi itu kan. Bener banget, karena aku selalu percaya ya Sahil, bahwa kalau kita cuma ngejarnya duit aja, jadi cuma ngejar cuan aja, itu belum tentu berkah.
Tapi kalau kita mengejar adalah keberkahan, di dalamnya pasti ada cuan. Setuju nggak? Ini keren nih. Ngejarnya jangan ngejar cuan, tapi ngejarnya ngejar berkah supaya di dalamnya ada cuannya juga. Yes. Itu boleh tuh di quotes tuh, cakep tuh. Tapi kan sekarang di bulan puasa sekarang nih, karena kita ya nggak tahu ya kalau sekarang ya, tapi tahun lalu tuh kan kita nggak ada bukber, hampir nggak ada bukber sama sekali kan. Itu ada pos yang bisa ditekan banget, karena bukber itu kebutuhan bukber tuh ternyata banyak banget ya. Pos untuk kita bukber tuh luar biasa. Nah mungkin itu juga bisa dialihkan untuk akhirnya ke uang lebaran kan. Betul, jadi akhirnya penggunaan THR kita juga menjadi lebih efisien, dan kalau misalnya kita tetap kepingin menjalin tali silaturahmi, mungkin gantikan dengan hampers. Nah, hampers ini kan sebenarnya juga kita bisa kreatif juga ya, artinya bisa bikin sendiri, dan jangan pernah menilai hampers itu dari nilai uangnya. Aku selalu bilang, jangan pernah merasa bersalah kalau kita tidak bisa membalas misalnya hampers dengan kondisi yang selevel. Nggak usah merasa bersalah. Dan nggak usah juga merasa kayak, oh kalau aku dikirimin berarti aku mesti balas nih. Belum tentu seperti itu juga. Ya bisa, kalau memang kita tidak bisa membalasnya dengan barang, ya kita balas dengan doa dan lain-lain. Jadi menurut aku ya banyak banget lah cara untuk kita bisa mengatur nih pengeluaran kita. Kita mesti mengenali kemampuan finansial kita. Kira-kira kayak gitu. Tapi untuk ngilangin rasa nggak enakan kalau misalkan kita dikirimin hampers kita nggak bisa balas tuh gimana, ya Allah, beban. Nah itu dia, that's why ini bulan Ramadan ya nggak sih, bagaimana kita bisa menahan diri kita sendiri dan bagaimana kita berjuang melawan itu semua. Itu kan esensinya Ramadan. Kita esensi bersyukur ya di bulan suci, bersyukur dengan apa yang kita punya di bulan suci ini gitu. Apapun yang kita punya ya kayak tadi yang Kaprita sampaikan gitu kan. Kita kenali nih rezeki apa yang datang, kita coba syukurin. Dan jangan pernah nge-push diri kita untuk sesuatu yang ternyata mungkin kita nggak mampu gitu kan. Kayak akhirnya ya gue dikirimin hampers nih, misalkan nilainya satu hampers 500.000, kita harus balas hampersnya dengan harga segitu, tapi akhirnya keuangan kita jadi kocar-kacir. Itu enggak kan, enggak harus kan? Enggak, dan itu sebenarnya jadi jauh dari bersyukur ya, karena nanti jadinya kan kita malah akhirnya keuangan kita malah berantakan, malah terjerat dengan pinjaman online. Wah, bahaya banget. Nanti bukannya bersyukur malah jadi kufur lagi. Itu bahaya banget. Jangan. Itu bahayanya. Nah, karena kita tadi juga udah dengerin Kaprita bilang bahwa gimana caranya kita tuh untuk bisa tetap berbagi supaya berkah. Jadi kita nggak cuma ngejar cuan, tapi kita ngejar berkahnya. Link Aja dan juga layanan syariah Link Aja ini juga mau berbagi nih ke Sobat Link Aja. Kita pengen ngasih saldo Link Aja totalnya Rp300.000 supaya berkah. Supaya berkah. Ini untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, tinggal jawab pertanyaan di kolom komentar. Gimana cara berhemat di bulan Ramadan versinya lu nih Sobat Link Aja. Jangan lupa pakai hashtagnya lengkapnya Ramadan. Dan juga kita mau nginfo ini untuk Sobat Link Aja. Kalau di Ramadan ini ada banyak banget promo Ramadan yang bisa didapetin pakai Link Aja dan layanan syariah Link Aja. Ada promo Ramadan di Link Aja dan layanan syariah Link Aja sampai dengan Rp350.000. Apalagi dengan layanan syariah Link Aja. Ini udah tersertifikasi halal dari DSN MUI ya, dan dijamin udah sesuai dengan syariat Islam. Jadinya tenang ya, aman. Insya Allah segala transaksinya bisa membawa berkah untuk kita semua. Nah, info lebih lengkapnya kalau pengen tahu layanannya seperti apa, bisa di follow Instagramnya @linkaja dan @layanan_syariah Link Aja. Nah, ini aku juga kan pakai ya layanan syariah Link Aja ini. Jadi memang di sini tuh ada banyak banget hal-hal yang bisa kita dapetin gitu. Kita tuh dipermudah banget. Kita mau bayar listrik, kita mau bayar air, kita mau beli pulsa, kita mau ngapain aja. Itu semuanya ada di sini, Kak Prita. Bener-bener jadi gampang banget kalau kita klik lainnya nih. Tuh, lihat. Ini banyak banget, beli tiket, bis, kendaraan online, parkir, kapal, parkir aja ada. Sampai bisa ya, jadi udah nggak ada cerita lagi ya sekarang pura-pura nggak bayar listrik gitu, karena udah bisa dari Dan nggak cuma itu, kayak yang tadi Kaprita bilang kan, Z Finance kan awalnya Z itu dengan zakat kan. Nah, Link Aja dan layanan syariah Link Aja ini juga kalau misalkan mau berzakat itu bisa banget.
Oh Bisa. ya, langsung bisa tuh di situ, langsung masuk ke apa badan zakat yang memang ditunjuk gitu ya. Ya, yang udah aman tersertifikasi itu semuanya di situ bisa. Wah. Terus mau pesen delivery McD bisa, Solaria, Bakmi GM, pesen GoFood, GrabFood, semuanya sampai belanja di Hmm. Indomaret dan Alfamart itu semuanya bisa Hmm. karena link aja lengkapnya Ramadan itu hashtagnya kita. Jadi memang kita mau bikin lengkap Ramadan kamu sobat link aja dengan link aja dan layanan syariah link aja. Nah Kak Prita, balik lagi nih kita Hmm. ngobrol-ngobrol lagi ngomongin masalah pendidikan keuangan. Kan Hmm. kamu udah punya anak juga gitu dan anak-anak itu Yap. butuh dikasih masukan juga tentang bagaimana Hmm. caranya mengatur keuangan. Kalau aku memang Hmm. yang aku udah sering cerita dulu tuh sama Kaprita kan, Hmm. aku tuh dari Ya. dulu dilatih sama papaku tuh kayak kita punya dompet satu saf sendiri itu Hmm. dibagi dompetnya kayak ini untuk uang haji, ini untuk uang ini, dari Hmm. itu diajarin Hmm. nabung gitu. Nah, Hmm. kalau kita cara mendidik anak tuh seperti apa sih untuk keuangan? Mungkin dari Kaprita ada masukan gitu. Nah, seru banget ya. Kalau kita ngomongin bagaimana nih kita mengenalkan nih konsep keuangan kepada anak, itu nanti kita harus mengenali anak kita dulu. Karena anak kita itu kan sebenarnya dia tumbuh nih, dari mulai dia TK, kemudian dia SD, lalu mungkin mulai remaja, sampai nanti akhirnya dia menjadi dewasa mandiri. Nah, pada saat kapan sih sebetulnya kita bisa mulai mengenalkan tentang konsep uang kepada anak? Sebenarnya dari TK tuh udah bisa. Jadi kalau dari TK itu tuh, anak tuh udah bisa tuh diajak ngobrolin tentang uang, tetapi dia mungkin nggak terlalu ngerti-ngerti banget tuh kalau misalnya tentang bank tuh apa dan lain-lain tuh dia nggak terlalu ngerti. Nah, di saat nanti dia udah masuk SD, kita tuh bisa ajak dia untuk buka tabungan anak. Nah, jangan sampai orang tuanya yang bukain, tapi anaknya mesti ikut supaya anaknya tuh ngerti bahwa oh saya tuh punya tabungan. Lalu konsep tabungan tuh gimana sih? Nah, yang jangan juga dilakukan adalah membuat anak itu tidak boleh pakai uang yang dia punya. Jadi yang kita ajarin itu mengelola, bukan cuma nabung atau nyimpen. Tetapi anak tuh mesti belajar, misalnya nih, paling gampang nanti pada saat dapat angpau, itu Oke. biasakan untuk membagi jadi 3 kalau untuk anak. Apa aja tuh? Oke, kamu boleh belanja apa yang kamu suka dari uang angpau ini. Oke, kemudian kamu juga mesti mikir dong, oke, ini harus ada yang kita tabung karena mungkin nanti kamu mau beli sesuatu di masa depan. Oke. Dan jangan lupa, kan kamu dapat rezeki nih, kamu dapat angpau. Ayo, kamu juga berbagi, gitu. Istilahnya itu sharing. Nah, kalau kita tuh orang tua biasanya ngomongin sharing. Dalam hal ini kita mengajak anak untuk bisa share uang yang dia peroleh, sehingga nggak semuanya bisa dia belanjain. Pada saat anak itu ngerti bahwa oh konsepnya begitu ya, jadi dia tuh ngerti cara mengelola uang, bukan cuma ngerti cara nabung uang. Nanti pada saat dia udah mulai remaja, kita beri dia kebebasan dan dia bisa kita kasih uang saku gitu ya, yang mana kita bisa ajarkan mungkin hanya dikasih seminggu sekali supaya apa mereka mesti bisa tuh mengelola. Oh supaya tiap hari itu jatahnya segini, kalau enggak takutnya nanti habis gitu. Jadi sebenarnya banyak banget cara untuk mulai mengajarkan anak kita mengenai konsep mengenai uang. Nanti kalau udah ngerti, baru dia mulai ke investasi gitu. Oke, jadi dari apa yang mereka dapetin itu kita langsung bagi 3 gitu ya. Yap, Jadi benar. yang dia mau beli sekarang atau yang dia mau beli Mm-mm. masa depannya dan juga Yes, konsep berbaginya. yes, betul. Oke, jadi memang memang pembagian itu penting ya. Nah, ini penting banget nih sobat link aja. Karena ketika anak dapat THR terus THR-nya tiba-tiba kalau sekarang nih adat dan tradisi kita udah langsung dibelanjain tuh. Toko mainan kalau habis lebaran itu penuh banget, penuh banget. Misalkan dapatnya sejuta gitu, sejuta dibelanjain buat mainan semua. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu ya. Anak bukan cuma diajarin nabung, tapi anak juga diajarin bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik. Benar, betul banget. Jadi nanti dimulainya pada saat dia beneran misalnya dapat angpau, kalau memang angpaunya masih dapetnya uang fisik, ajak dia untuk berhitung. Jadi di situ dia benar-benar tahu. Karena kalau nggak anak pikir, wih lebarannya makin banyak, makin kaya aku. Taunya 1000-an. Gitu dia pikir dapat 100.000 satu, itu lebih merana daripada dapat 1000-an tapi 10 gitu. Aduh, kesian, nggak tahu angka. Makanya kesian kan, jadi harus diajarin gitu. Kamu harus kenal ya, kalau minta uang, mintanya yang merah. Nah, ini ngomongin lagi kita masalah mengelola keuangan.
Aku tuh tertarik banget begitu ngelihat microbloggingnya Kaprita di Instagram tuh yang tentang cara mengatur keuangan di bulan Ramadan. Cuman nggak cuma mengatur gitu, kita pengennya sekarang di masa pandemi kita pengen juga bisa berhemat nih Kaprita. Nah itu konsepnya tuh seperti apa sih supaya kita tuh bisa tetap mengatur dengan baik, tapi kita juga tetap bisa berhemat gitu loh. Berhemat tuh sebenarnya caranya banyak banget. Jadi yang paling pertama adalah kita mesti mengenali dulu prioritas pengeluaran kita. Jadi kita start dari situ. Pertama, prioritas pengeluaran, apa sih yang merupakan pengeluaran wajib untuk rumah tangga kita, apa yang merupakan kebutuhan, dan apa yang merupakan keinginan. Itu sebenarnya gampang banget. Kayak misalnya buka puasa aja deh ya. Buka puasa pada saat udah maghrib wajib atau enggak? Coba jawab. Iya, buka puasa wajib. Wajib kan? Sekarang, buka puasa pakai air putih, butuh atau ingin? Butuh. Oke. Aduh, kayaknya ya, aku tuh kayaknya buka puasa ya, ntar hari ini tuh kepikiran banget deh, kayaknya udah pengen pesen itu ya buat besok lah ya. Kambing Maroko gitu ya, terus pakai nasi kebuli, terus nanti pakai teh es manis gitu kan ya. Kan gampang, tadi kamu bilang pakai link aja bisa langsung pesan-pesan gitu kan ya. Udah kepikiran, butuh atau ingin? Itu keinginan. Which is itu gak apa-apa. Tapi berarti kita ngerti bahwa oke, sebenarnya dalam rumah tangga kita tuh apa saja pengeluaran kita yang wajib, apa yang butuh dan apa yang ingin. Pada saat kita punya keinginan, maka kita harus rencanakan supaya tidak keluar dari budget yang sudah kita tentukan. Nah, pada saat kita udah tahu kita punya keinginan apa, maka langkah kedua adalah mencoba mencari bagaimana cara berhemat. Misalnya, ada promonya enggak? Kemudian misalnya ada yang memberikan apa enggak gitu kan. Jadi di situ kita bisa tuh misalnya mulai menghemat dari kecil-kecil, tapi jangan dibalik. Bukan karena promonya itu jadi kita belanja, tapi kita udah tentukan dulu keinginan kita itu apa, baru kita cari promo yang sesuai. Dan yang terakhir, pada saat kita ngomongin hemat, berarti kita mesti mindful terhadap pengeluaran yang kita lakukan. Kalau setiap hari kita terbiasa membuang makanan karena tidak habis, berarti kita harus berhemat. Karena apa yang kita beli sebetulnya di luar dari kebutuhan kita, gitu. Jadi emang ketika kita mau kita mendapatkan sesuatu itu kayak misalkan tadi aku baru ngeh banget nih, makanya begitu Kaprita ngomongin kita suka ngebuang makanan, itu berarti kita bisa berhemat lagi. Itu tuh aku langsung kayak wow, benar ya, berarti ini ada hal yang terlalu banyak yang kita inginkan doang gitu dibalik yang kita butuhkan. Jadi memang mengatur keuangan itu nggak sesimpel itu juga gitu, karena kita harus tahu prioritasnya mana yang wajib, mana yang butuh, mana yang ingin. Nah, cara membagi dan mengenali itu bukan cara yang gampang Kak Prita, karena ada orang yang tiba-tiba dia tuh kayak ini mah masuknya kebutuhan gue, ini mah masuknya gini. Itu gimana sih untuk kita bisa tahu ini masuknya ke ingin, ini masuknya ke butuh, ini masuknya ke wajib? Nggak gampang loh itu misain gitu. Emang nggak gampang, tapi itu memang harus diusahakan. Jadi makanya aku tuh biasanya mengajak orang untuk yuk kita coba dulu menggunakan konsep budgeting. Budgetingnya itu aku sebutnya living, saving, playing. Oke? Jadi kalau ngomongin living itu adalah semua biaya hidup wajib yang memang harus ada untuk kita bisa hidup. Sesederhana itu. Nah, kemudian kalau kita bicara playing itu adalah memenuhi berbagai keinginan, maupun kalau misalnya kita kepingin ada tambahan-tambahan untuk gaya hidup kita, karena nggak apa-apa juga gitu. Tapi kita udah identifikasi living, saving, playing. Biasanya aku ngebaginya living itu 50, saving itu 30, playing itu 20. Nah, biar mudah dan tidak bablas, biasanya aku ajak orang untuk punya kantong-kantong digital. Jadi, ini dompet digital yang memang khusus untuk living. Ini adalah akun yang memang khusus untuk saving. Dan ini adalah misalnya akun yang khusus untuk playing. Harapan aku dengan sudah dibagi begitu, kalau sampai akhir bulan masih aman, berarti kamu udah benar. Tapi kalau ternyata belum akhir bulan, udah habis, baru dibedah. Ini sebenarnya masalahnya di mana? Berarti ada yang salah kategori gitu. Oh, ini sebenarnya harusnya kebutuhan. Oh, ini harusnya keinginan. Baru nanti kita atur dari situ. Oke, Kak Prita, kalau itu janda bolong masuknya keinginan apa kebutuhan? Oh, ini ya. Ini awal-awalnya ini adalah keinginan, lama-lama jadi kebutuhan. Kenapa? Pagi itu saya butuh melihat gitu kan ya, seger-seger gitu kan. Tapi aku udah nggak beli lagi karena sekarang udah ini terus di rumahku subur soalnya. Oh gitu. Terus? Jadi bisa dicacah.
Sekarang Kak Prita ngelihat fenomena, kan itu termasuk salah satu fenomena ketika kita PSBB tuh, ketika kita di masa pandemi kan ada orang main tanaman. Terus tiba-tiba sekarang banyak orang yang investasi. Itu dari kacamatanya financial planner ngelihat itu gimana sih? Kan sekarang banyak banget nih orang trading. Itu sebenarnya karena begini sih, karena kan kita sekarang akses terhadap informasi tuh luas banget dan mudah banget mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua, banyak orang yang berusaha memanfaatkan momen. Jadi banyak yang berpikir bahwa gimana caranya melipatkan gandakan uang dengan cara yang cepat. Itu kan banyak orang yang berpikir seperti itu. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita berbicara tentang investasi, investasi ini emang beneran udah kita pelajari atau sekedar FOMO. FOMO tuh yang fear of missing out. Ibaratnya tuh ketinggalan kereta gitu loh, istilahnya orang-orang kan kayak begitu tuh zaman now gitu, yang ngomongnya, aduh takut ketinggalan kereta gitu. Padahal sebenarnya ya Allah biasa-biasa aja kali. Karena buat aku prinsipnya ya tadi gitu loh, kalau kita cuma ngejar cuan, belum tentu berkah. Tapi kalau kita ngejar berkah, pasti ada cuan. Jadi kalau teman-teman juga sebenarnya nggak kenal dengan itu investasi apa, maka bahayanya secara syariah itu kita jadi kayak spekulatif. Kalau itu berarti bukan trading, itu berarti kayak semacam gambling gitu loh. Karena kalau trading ilmunya tuh ada, ilmunya itu ya kita ngerti, kita juga tidak mengambil resiko berlebih-lebihan, kita nggak akan menyulitkan orang lain. Kalau yang bahaya adalah dia sampai minjem uang loh demi untuk bisa invest yang seperti begitu gitu. Nggak taunya investasinya nyangkut, pinjamannya udah mesti dibayarin, kan jadinya jadi berantakan. Ribet tuh yang begitu ya. Karena banyak banget sekarang tuh kalau buka Instagram orang trading, buka TikTok orang trading ini. Ya Allah, banyak bener nih sekarang nih. Terus akhir kita sebelum kita tutup, ada satu postingan microbloggingnya Kaprita juga yang menarik untuk dikupas juga, cuan dan berkah. Itu konsepnya gimana, cuan dan berkah tuh? Itu sebenarnya terinspirasi dari banyak cerita ya. Jadi banyak cerita yang banyak orang tuh bilang kalau orang kok kenapa ya demi uang katanya menghalalkan segala cara. Jadi cara-cara yang nggak benar itu dipakai untuk bisa mendapatkan uang. Terus nanti orang berdalihnya itu adalah ya biarin aja, kan ini rezeki gue gitu. Emang kenapa? Gue boleh dong, berhak dong cari rezeki. Nah, tapi kita mesti mikir juga dong pada saat kita cari rezeki, apakah kita jadi ngerugiin orang lain atau enggak. Jadi aku tuh mau ngajak semua orang bahwa kerja itu juga sebenarnya ibadah, tergantung niat kita. Karena kalau niat kita adalah beribadah, pasti kita nggak mau ngerugiin orang. Pasti kita nggak mau sembarangan, pasti kita akan serius. Dan aku selalu percaya, orang yang melakukan apapun dengan serius, profesional, sepenuh hati, pasti akan terurus. Pasti rezekinya akan turun. Nah, rezeki itu menurut aku yang nanti ya, kalau ternyata itu berkah, orang yang dapat itu ngerasa cukup terus. Dia nggak akan ngebandingin dirinya dia sama orang lain. Dia nggak akan mikir bahwa, ya gue dapat rezeki, udah dia punya mobil bagus, tapi dilihat orang lain punya 3 mobil bagus, dia masih iri. Padahal dia sudah punya mobil bagus yang dulunya dia nggak punya. Orang yang berkah nggak akan mikir seperti itu. Karena orang yang punya banyak keberkahan, dia tuh feel that they're enough. Dia itu merasa cukup. Dan pada saat orang merasa cukup, dia pasti mampu bersyukur. Asik. Orang yang berkah adalah orang yang merasa dirinya cukup gitu ya. Jadi dia nggak akan membanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi kalau kita ngelihat konten-konten yang memamerkan harta dan segala macamnya, ya udah jadi untuk tingkan. Karena kalau kita udah ngerasa cukup, ya udah. Emang titik kita rezeki kita di situ gitu ya. Bener banget. Makanya aku bilang kalau gini, biarin aja. Mungkin Bill Gates memang tugasnya mengguncang dunia. Mungkin para founder startup unicorn itu tugasnya memang mendisrupsi apapun yang ada di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. Mungkin tugas kita saat ini hanya sekedar di kota kelahiran kita atau apa, tapi bukan berarti kita kecil, kita juga punya manfaat di situ. Dan apapun yang sudah kita lakukan, kalau kita merasa itu adalah berkah, pasti kita cukup dan pasti kita punya rezeki dan akan bersyukur. Salah satunya adalah profesinya Kaprita ini, menjadi seorang financial planner yang benar-benar disyukurin banget sama Kaprita ya. Jadi akhirnya, boleh nggak sih, apa sih yang dikasih tahu gitu ke Sobat Link aja yang paling disyukuri menjadi seorang financial planner tuh apa sih? Karena ini kan mungkin salah satu berkahannya Kaprita gitu.
Mungkin hal yang aku syukurin banget adalah pada saat aku menemukan profesi sebagai seorang financial planner, financial consultant, yang juga mengedukasi adalah aku melakukan sebuah pekerjaan yang memang merupakan panggilan hidupku. Dari kecil aku memang suka tentang uang. Aku memang suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan angka gitu. Aku suka banget. Dan dari kecil aku suka ngajar. Mungkin kalian banyak yang nggak tahu nih teman-teman. Aku tuh dulunya guru gitu ya. Aku bahkan dulu memang ngajar balet gitu sampai aku menikah. Jadi aku tuh sangat suka ngajar, itu nggak pakai dipaksa, emang aku suka banget. Dan apa namanya, pada saat aku menemukan profesi ini, aku bisa mengkombinasikan keduanya. Aku suka ilmunya, suka banget, dan aku suka cara menyampaikannya. Ternyata aku suka ngajar, dan ternyata aku suka nulis. Itu yang aku baru tahu pada saat aku udah dewasa gitu ya. Kalau ngajar dari dulu aku tahu aku suka, tapi nulis aku baru tahu bahwa aku juga suka. Dan pada saat ternyata itu bisa membantu hidup banyak orang, aku sebenarnya nggak perlu pujian sih Sahil. Aku juga kadang takut ya. Kalau dipuji orang tuh aku takut jadi sombong. Tapi pada saat aku tahu bahwa ilmu aku bermanfaat, aku merasa kayak ya udahlah, istilahnya capek dan lain-lainnya, aku lupakan aja karena aku dikasih ilmu itu bukan karena aku, itu karena memang Tuhan Allah yang kasih ke aku, menyalurkan lewat aku dan aku mesti menyalurkan lagi keluar. Oke. Wow, ini keren banget Kak Prita. Jadi intinya ya Sobat Link aja kalau misalkan bisa dirangkum, caranya kita bersyukur versinya Kak Prita ini adalah dengan cara kita mengenali apa rezeki yang ada di dalam diri kita, yang datang ke kita, habis itu kita sadari, dan kalau memang itu berkah, kita nggak akan membandingkan itu dengan yang lainnya. Ya, jadi kita akan mensyukuri dan kita akan menikmati. Tapi sebagai motivasi, ya perlu kita untuk melihat orang-orang yang ada di luar sana gitu kan ya, orang-orang yang mau bekerja keras supaya kita nggak merasa diri kita tuh udah gitu loh, udah ada di titik ini. Kita masih harus terus menapak supaya kita ada di titik tertinggi. Kak Prita, thank you banget. Thank you, Sahil. Always a pleasure ngobrol sama kamu. Senang banget, udah lama kita nggak ketemu, akhirnya ngobrol lagi. Thank you buat Link aja sama layanan Syariah Link aja nih, akhirnya mempertemukan sama Kak Prita lagi. Anyway, buat Sobat Link aja juga yang pengen tahu siapa yang tadi ikutan kuisnya ya untuk mendapatkan saldo Link aja Rp300.000 untuk 3 orang pemenang, itu bisa dilihatnya di Instagram story-nya @linkaja. Ya, di Instagram story-nya @linkaja. Siapa tahu ini kamu yang jadi pemenangnya. Dan jangan lupa untuk stay tune terus setiap hari di Instagramnya @linkaja dan @layanan syariah link aja, karena kita bakalan live lagi nih selama bulan Ramadan dan akan selalu membagi-bagi berkah Ramadan untuk Sobat Link aja juga. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Prita, puasanya lancar semua, bisnisnya Amin. lancar, berkah. Yang paling penting itu adalah berkah, cuan dan berkah, cuan dan berkah. Yes. Thank you so much kepada semua juga yang sudah nonton. Semoga sehat-sehat selalu dan selalu ingat, jangan cari yang tidak ada, nikmati yang di depan mata. Cakep. Akhirnya Sahil Mulahela pamit, Mbak Prita Gozi juga pamit. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.